Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita panggil aja namanya Husni ya, dari Lampung. Halo Husni. Jadi Wak, pengalaman horor yang Husni alami ini berkaitan dengan sebuah pabrik yang terkenal angker di Lampung. Dan sesuai request dari Husni Wak, untuk menjaga privasi semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Begitu juga dengan nama pabriknya. Oke, lanjut lagi Wak. Jadi di keluarganya Husni ini memang ada beberapa orang yang punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Salah satunya adalah Husni ini sendiri. Husni yang sejak kecil sudah indigo ini memang bisa melihat makhluk astral, tapi dia ini tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral tersebut Wak, karena Husni mengaku berkomunikasi dengan mereka-mereka itu dia adalah hal yang sangat-sangat aku takuti. Kalau sudah bisa berkomunikasi nanti mereka ngelunjak gitu istilahnya. Nah, karena kemampuannya itu Husni pun jadi bisa melihat tempat-tempat angker nih yang ada di sekitar rumahnya dia. Dan salah satunya yaitu sebuah pabrik besar yang ada di Lampung, yang kita sebut aja lah nama pabrik nih pabrik Lentera Luas Wak ya. Dalam penglihatannya Husni Wak, pabrik Lentera Luas ini tampak memiliki 4 gerbang goib yang masing-masingnya diisi oleh penghuni yang berbeda-beda. Pertama, gerbang yang pertama dihuni oleh sosok laki-laki tinggi besar. Badannya berwarna hitam, matanya melotot sampai mau keluar ya. Terus di gerbang kedua dihuni oleh sosok ular raksasa yang panjangnya dari depan pabrik sampai ke ujung belakang pabrik. Pabrik itu luas kali Wak, sebesar itulah ular tuh. Nah terus Wak, di lantai ketiga di pabrik itu dihuni oleh segerombolan Wak, yang gak cuma satu, segerombolan kuntilanak jahat yang berbaju merah. Dan terakhir di gerbang 4 dihuni oleh sosok Nyai. Dan selain keberadaan para penghuni gaib tadi Wak, pabrik Lentera Luas ini juga terkenal angker karena konon katanya pabrik tersebut secara rutin suka menelan korban jiwa sebagai tumbal mereka setiap tahunnya Wak. Dan biasanya kata si Husni ya, mereka akan mencari tumbal setiap mendekati tanggal 1 Suro. Kebetulan pula di depan pabrik itu juga terdapat jalan raya yang cukup besar Wak, kita sebut aja lah nama jalan nih, Jalan Mawar Melati ya. Dan katanya jalan raya Mawar Melati ini sering menjadi tempat mereka dalam mencari mangsa. Husni bilang kalau udah waktunya mereka makan nih Nadia ya, para penghuni gaib di pabrik itu akan keluar dari gerbang mereka untuk mengganggu para pengendara yang melewati jalan Mawar Melati itu. Dan karena gangguan tersebut para pengendara ini pun jadi nggak fokus dan akhirnya banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia di situ. Di kalangan masyarakat sekitar Wak, kata Husni, jalan depan pabrik itu juga terkenal sering sekali terjadi kecelakaan maut. Nah singkat cerita Wak, Husni pun akhirnya masuk SMA. Kebetulan SMA-nya Husni ini berada nggak jauh dari pabrik Lentera Luas tadi. Awalnya semua berjalan baik-baik aja Wak, hingga akhirnya ketika Husni naik ke kelas 2 SMA, terjadilah sebuah pengalaman horor yang tidak akan pernah Husni lupakan seumur hidup. Jadi Wak, ceritanya pada saat itu SMA-nya Husni ini sedang mengikuti lomba pramuka antar sekolah. Lokasi lombanya ini ada di SMA tetangga, SMA yang berbeda. Husni dan juga beberapa teman lainnya yang tergabung dalam organisasi pramuka pun meminta izinlah ke pihak sekolah untuk bisa menghadiri perlombaan pramuka, sekaligus juga untuk mendukung teman-teman lainnya yang menjadi peserta lomba nih di SMA tetangga ini. Nah waktu itu Husni dan salah satu temannya berangkat duluan Wak, menggunakan motor ke lokasi tersebut karena memang ada keperluan mendesak nih. Pisah dia sama rombongan kawan-kawan yang lainnya kan, duluan dia zet. Nah rombongan teman-teman Husni yang lain Wak menyusul nih ramai-ramai menggunakan kendaraan umum. Pada saat itu pihak sekolah memang sudah mewanti-wanti ke mereka untuk berangkat, udah kalian berangkatnya naik angkot aja, nggak usah naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum rame-rame biar bisa saling menjaga gitu kan. Tapi sayangnya Wak, ada 2 orang temannya Husni nih yang kita sebut aja lah namanya Karin dan Nuna yang kekeh kali mau boncengan motor, pengen bawa motor mereka berdua nih. Teman-teman Husni yang lain juga udah ngingetin mereka, udahlah naik angkot aja lah sama-sama kita. Tapi gegara Nuna sama Karin ini tetap ngeyel, jadilah mereka berdua naik motor sendiri Wak. Pada saat itu Nuna yang mengendarai motornya di depan, sedangkan Karin dibonceng tuh di belakang. Nah pas mereka udah setengah jalan Wak, tiba-tiba Nuna minta tukar posisi sama Karin. Katanya waktu itu Karin kok di depan lah, aku aja yang bonceng motor, nggak enak perut aku nih, aku lagi haid hari pertama, kata si Nuna kan. Nah tuh akhirnya si Karin pun pindahlah di depan, Nuna yang jadi di belakang nih dibonceng. Nggak lama kemudian mereka pun lanjut lagi jalan ke SMA tetangga itu.